Hai guys, kali ini kita akan sedikit spesial membahas sebuah film SpongeBob the Movie yang berjudul Saving Bikini Bottom The Sandy Check yang dirilis pada 21 Januari 2024. Oke, langsung aja kita menuju ke filmnya. Pada suatu pagi di Bikini Bottom, tepatnya di rumah Sandy, terlihat dirinya baru saja keluar dari pintu sambil berteriak senang di depan perkotaan Bikini Bottom. Kemudian tak lama dari hal tersebut, Sandy sempat memanggil seekor kuda untuk digunakan berkeliling di sekitar, sambil bernyanyi menggunakan sebuah alat musik. Tak cukup hanya itu, mereka berdua juga mengajak beberapa warga Bikini Bottom bersenang, termasuk SpongeBob, Patrick, dan Squidward. Detik-detik pun berlalu dan nyanyian telah berakhir. Terlihat SpongeBob sempat memperlihatkan jaring ubur-ubur yang ketika masih asik mempertunjukkan kepada Sandy, tiba-tiba terdengar suara alarm misterius yang sontak menjadikan Sandy mencoba memeriksa. Tapi apa boleh buat, belum saja lama dari itu, mengejutkan dari atas terlihat ada sebuah benda besar masuk yang sepertinya adalah alat pengeruk pengambil pasir. Suasana yang terus mencekam karena perkotaan akan menjadi sasaran, membuat Sandy yang sudah panik mencoba mencari jalan keluar sambil membawa seorang SpongeBob. Ia yang merasa kurang cepat untuk berlari, akhirnya dirinya pun menggunakan kuda mesin yang beruntung hal yang dimaksud berhasil dilakukan untuk keluar dari perangkap. Di sini SpongeBob yang masih belum mengetahui akan hal bahaya, sontak Sandy mengarahkan kepalanya ke depan untuk melihat musibah buruk yang dialami kota Bikini Bottom. Seperti yang kalian lihat, alat pengeruk dengan brutal mengambil sampai-sampai seluruh warga yang masih berada di dalam panik ketakutan. Tapi melihat hal tersebut, di sisi lain seorang plankton malah bersenang karena melihat banyak warga terkena teror bahaya. Padahal dirinya saat itu juga dalam kondisi memprihatinkan. Selanjutnya, orang-orang yang terus berlari tanpa tujuan. Rupanya jika dilihat dari luar, alat yang dimaksud telah selesai mengambil dan telah siap untuk dibawa ke atas. Dan itu langsung disaksikan oleh mereka berdua dalam ekspresi sedih dan takut. Namun jika kita kembali lagi ke dalam, tepatnya di Krusty Krab, terpantau Squidward yang masih bekerja tak peduli akan peristiwa dan lebih memilih membaca buku di tengah situasi. Tuan Krab yang juga takut dengan ditambah tangannya dicuri, tapi tidak pada Patrick yang sedang menjilat es krim yang masih sibuk berburu dengan berputar ke sana kemari. Setelah beres akan masalah es krim dengan berakhir terjatuh, Tuan Puff pun menabrak tiang hingga alat pengangkut semakin menjauh untuk ke atas. Akan tetapi Gary yang tak sempat bersama SpongeBob, akhirnya dirinya pun ditinggalkan, termasuk seorang Patrick dan kaki robot. Di sini Sandy yang tak tinggal diam akan kejadian tersebut, dirinya pun mencoba meneropong bagian atas untuk melihat logo perusahaan yang telah mengambil. Dan setelah melihat itu merupakan pusat peneliti biologi laut yang terletak di Texas, kemudian ia yang sudah memahami dengan sigap berbicara kepada SpongeBob akan tujuan seluruh warga Bikini Bottom nantinya. Suasana yang sudah membaik karena alat yang tadi telah pergi. Sandy pun tanpa pikir panjang berusaha mencari tahu tentang lab yang dimaksud, yang mana seperti yang terlihat itu adalah sebuah tempat wahana permainan air. Di lain sisi, SpongeBob yang masih saja bersedih dengan keluar air mata begitu banyak, malah tak disangka ketika ia mencoba mendekat, Sandy sontak bermain dengan itu yang diikuti oleh robot kuda. Mereka yang masih saja berada di samping lubang besar hasil sebuah mesin kerukan. Tiba-tiba di saat Sandy berbicara kalau mereka akan pergi ke Texas, sontak SpongeBob langsung merubah penampilan seperti sudah bersiap ingin berkuda. Kemudian sebelum pergi, Sandy menyempatkan untuk memecahkan rumus untuk mencari solusi keluar lautan dengan mudah. Tapi di saat sudah selesai, tiba-tiba dari lubang terdapat semburan air yang deras. Yang beruntung dengan itu Sandy memutuskan untuk menggunakan momen tersebut. Seperti yang terlihat, mereka berdua mulai menuju pada lubang dan meninggalkan sendiri robot kuda Sandy. Di saat sudah berada di bawah, ia pun mencoba untuk melemparkan sesuatu
dan yang terjadi benda yang dimaksud terpental ke atas. Namun sebelum mereka terjun, Sandy kembali menghitung rumus yang di saat sudah sesuai dengan strateginya. Dengan cepat ia mengambil kulit kerang serta tanpa basa-basi turun ke bawah. Dan hal itu langsung diikuti oleh SpongeBob. Setelah berhasil terbang satu persatu melewati sang robot, ternyata SpongeBob mengalami masalah yang selanjutnya Sandy mencoba memberikan bantuan. Dan akhirnya SpongeBob bisa teratasi. Waktu demi waktu berlalu dan tiba saatnya mereka keluar. Sangat bikin terkejut, ternyata mereka tak hanya keluar begitu saja, melainkan SpongeBob dan Sandy terbang ke atas sambil mengganti kostum mode darat. Namun setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata Sandy ingin mengincar pesawat terbang untuk dijadikan sebagai tumpangan. Hingga benar saja ketika pesawat yang dimaksud sudah mendekat, dengan secepat mungkin memegang salah satu bagian dan berlanjut mendarat tepat pada sayap. Ya walaupun seorang SpongeBob sempat terlempar keras guys. Kemudian SpongeBob beserta Sandy yang sontak senang karena berhasil melakukan hal ekstrim. Sial, tiba-tiba SpongeBob membutuhkan air yang tanpa berlama-lama ia yang memandang dengan cepat menyemprotkan sebuah cairan. Dan yang terjadi, SpongeBob kembali segar seperti semula. Pada 14 jam selanjutnya, terlihat SpongeBob yang masih berada di udara mencoba membakar sosis yang belum saja disantap. Secara tidak sengaja dirinya teringat Squidward. Hingga lagi-lagi ia kembali bersedih. Sandy yang masih asik menghitung rumus mengejutkan baru saja SpongeBob datang. Dirinya malah memerintahkan untuk terjun karena telah sampai pada lokasi yang diinginkan. Ia yang sempat takut melihat keadaan di bawah, apa boleh buat Sandy dengan berani menendang hingga dirinya juga dengan cepat terjun bersama. Namun di saat proses terjun, ia yang melihat SpongeBob di depan dengan sigap ia pegang dan dikenakan pada punggung dengan kencang. Yang kemudian skill tupai pun keluar, yaitu adanya sebuah sayap untuk melayang. Detik-detik pun berlalu, mereka terbang di udara dengan begitu senang. Beruntung lokasi tujuan pun ditemukan, yang ketika ingin mendekat lebih dekat untuk mendarat, sial, tiba-tiba ada sebuah angin tornado yang apa boleh buat akhirnya mereka berdua tertarik ke dalam. Serta di saat lebih dekat untuk melihat mereka berputar, malah terdapat 3 orang sedang bersantai walaupun angin telah menerpa orang tersebut. Kemudian setelah keluar dari musibah angin, Sandy dan SpongeBob pun terjun kembali ke bawah yang membawa mereka menjauh dari lokasi sebelumnya. Tapi di saat sudah mendarat di tanah dengan begitu keras, apa boleh buat mereka akhirnya kembali berusaha berjalan dengan menempuh jarak 626 mil. Tanpa adanya pilihan lain, mereka pun berjalan perlahan di tengah cuaca panas dengan sedikit kelelahan seperti kurang asupan minum. Kemudian di sisi lain pada wahana waterpark, terpantau adanya gedung lab incaran Sandy yang ketika masuk sangat bikin terkejut. Rupanya kota Bikini Bottom yang telah diambil telah berada di sebuah bola kaca seperti akuarium. Dan di dalam masih terdapat beberapa gedung, salah satunya Krusty Krab. Namun situasi restoran yang masih mencekam apa boleh buat Tuan Krab yang secara penasaran keluar dari bangunan untuk melihat kondisi sekitar yang buruk. Apalagi ia yang sempat berjalan sangat banyak diperlihatkan bangunan yang telah hancur tak terurus. Selanjutnya, Krab yang mencoba terus berjalan tak disangka ada sebuah dinding yang membatasi dan ternyata itu adalah sebuah kaca akuarium yang bercampur diperlihatkan seorang petugas peneliti. Dirinya yang sontak kabur karena melihat sosok aneh, dengan secepat kilat ia kembali ke restoran dan langsung menutup pintu secara rapat. Orang-orang yang berada di sekitar yang sempat heran, Krab pun mencoba memberikan situasi yang terjadi dengan sedikit suara hening di sekitar. Seorang peneliti yang langsung memanggil temannya untuk membantu melihat keadaan di akuarium. Ternyata itu membuat para warga menjadi ketakutan dengan cara bersembunyi di balik beberapa benda. Dan di saat kita kembali kepada SpongeBob, ternyata mereka masih saja berjalan dan di tengah aktivitas tersebut tiba-tiba terdengar seperti ada ular. Dan ular yang dimaksud rupanya berada dalam sepatu dengan kondisi ingin menyerang. Apalagi tak cukup satu, rupanya kawanan ular lain juga telah berada di sekeliling mereka. Merasa tidak pengecut ketika berjumpa ular, membuat Sandy merubah penampilannya menjadi ahli karate
Dan keahlian itu ia tunjukkan pertama pada salah satu ular. Seperti yang bisa kalian lihat ketika dari mereka berhasil tumbang, kawanan lain pun ikut membantu, serta Sandy yang merasa terancam tak merasa takut menghajar. Namun ketika pemimpin dari mereka menyerang dengan cara menggigit, sial serangan Sandy gagal dan yang terjadi badannya terkena racun yang membuat tubuhnya membengkak seperti balon. Yang dengan itu sang Sandy tak dapat berbuat apa-apa. Selanjutnya, ia yang melihat SpongeBob dihajar bergantian. Secara inisiatif, ia langsung bersiul untuk memanggil keluarganya yang pada saat itu sedang tinggal di Texas. Yang dalam hitungan detik, orang yang dimaksud pun datang dengan membawa sebuah mobil bertanduk. Sang ular yang penasaran dengan sosok yang datang, ternyata setelah turun dari mobil, itu adalah ayah Sandy sambil meloncat ke atas untuk melihat apa yang terjadi. Kemudian setelah dirasa mengancam, dengan cepat seluruh keluarganya turun untuk menghajar satu persatu makhluk dengan cara dibanting dan dipukul. Hingga ketika salah satu ular dilempar ke arah mobil, secara tidak sengaja poster sirkus terbentang yang membuat SpongeBob bertanya kepada Sandy. Hingga dirinya pun mengakui kalau keluarganya adalah pemain sirkus. Setelah berjam-jam menghabisi para ular, akhirnya mereka pun menyerah dengan cara meluncurkan sebuah batu besar yang meninggalkan kostum kulit ganas. Yang tak lama kemudian Sandy pun dengan sigap disembuhkan dengan cara dihisap oleh sang ibu. Waktu demi waktu berlalu, singkat cerita Sandy yang masuk ke mobil bersama SpongeBob memohon kepada sang ayah untuk mengantarkan mereka ke sebuah laboratorium di dekat sebuah waterpark. Dan di saat permintaan disetujui, mereka pun akhirnya langsung mengantarkan dengan mempercepat laju mobil. Di sisi lain, pada situasi lab, rupanya pemimpin dari penelitian telah muncul untuk menanyakan apakah di dalam akuarium terdapat SpongeBob. Namun di saat anak buahnya mengatakan tidak adanya SpongeBob di dalam, dengan cepat sang pemimpin mendekati bola kaca untuk mengguncang isi dalam demi mencari salah satu penghuni. Sampai-sampai dengan goyangan ekstrim itu, para penduduk di dalam merasa terguncang sangat kuat. Merasa tidak adanya SpongeBob di dalam, akhirnya ia pun menghentikan aksi brutal sambil memperlihatkan misinya pada sebuah layar, yaitu ingin memperbanyak makhluk terkenal yang ada di dalam perkotaan Bikini Bottom untuk dijual kepada seluruh anak-anak yang ada di dunia. Dan jika kita kembali lagi ke Sandy, ternyata mereka semua masih dalam perjalanan malam yang ditempuh sampai pada pagi hari yang cerah. Yang setelah semuanya telah bangun dari tidur, tiba-tiba SpongeBob mendapati seekor musang. Yang melihat hal tersebut, sang ayah secara inisiatif yang terkejut mencoba memegang dan langsung mengeluarkan dari mobil. Pada situasi Bikini Bottom yang sudah mulai tenang, ternyata para warga di restoran masih saja ketakutan yang secara tiba-tiba dari atas terlihat adanya sebuah cahaya yang membuat salah satu warga keluar. Hingga ketika dilihat lebih jelas ke atas, rupanya petugas lab telah memberikan makanan yang begitu banyak yang berbentuk seperti Krabby Patty. Sampai-sampai seluruh orang di sekitar pun berusaha menyantap sampai kekenyangan. Ya, walaupun seorang tuan krab menjadi kesal karena adanya makanan gratis. Akan tetapi di saat semuanya telah tertidur kenyang dan Patrick sedang asik makan, sial secara mengejutkan ada sebuah jaring yang menangkap Patrick yang Aba boleh buat ia yang sudah terperangkap berhasil diambil oleh seorang petugas. Tak cukup satu, rupanya beberapa warga juga ingin ditangkap seperti Tuan Crab dan Squidward yang pada saat itu ia sedang asik berbincang di dalam air. Serta selanjutnya mereka bertiga pun dimasukkan pada satu wadah untuk digunakan sebagai eksperimen. Seorang pemimpin yang mengatakan untuk mulai sekarang, mereka pun yang mendengar langsung mulai menghidupkan sebuah sistem yang mana dengan mereka bertiga yang mengalami membuat tabung kaca berisi air memutar yang alhasil dari sebuah proyek tersebut, Tuan Crab dan lainnya bisa bernafas di udara. Namun ketika kita kembali lagi ke mobil Sandy, ternyata di saat semuanya sedang asik bermain dan tertidur, tiba-tiba dari belakang terdengar mobil polisi yang tanpa pikir panjang mereka langsung kabur menghindar, yang melewati jalan berdebu yang kemudian secara sengaja melompat dari atas tebing. Merasa sudah aman dari polisi, rupanya dari dekat masih terdapat angin tornado yang telah siap menghisap kendaraan.
Seperti yang terpantau, keluarga Sandy beserta SpongeBob berada dalam angin yang lagi-lagi terlihat 3 orang sebelumnya sedang bersantai di tengah badai. Namun ketika SpongeBob sedang asik menyapa, mengejutkan dari belakang mobil polisi telah terbawa angin juga, yang apa boleh buat Sandy yang memiliki ide jenius mengeluarkan sebuah jangkar besi untuk menahan tornado yang selanjutnya mengeluarkan mobil tanduk dengan berputar. Berhasil keluar dari zona bahaya dan meneruskan perjalanan. Dari belakang ternyata bikin terkejut bahwa banyak petugas polisi yang sedang mengikuti mereka, termasuk beberapa helikopter juga ikutan mengejar target. Kemudian mereka berdua yang panik, dari dalam sang ayah memberikan akses untuk keluar lebih dahulu, yaitu dengan menggunakan sebuah meriam yang akan siap ditembakkan mengarah ke tujuan tempat dikurungnya penduduk Bikini Bottom. Mereka yang langsung diarahkan ke lokasi. Tanpa berlama-lama, SpongeBob dan temannya pun terbang dengan sedikit bantuan sayap yang ia punya. Hingga lagi-lagi SpongeBob yang menikmati kembali bersenang. Detik-detik pun berlalu dan telah sampai pada sebuah waterpark. Sandy pun langsung memilih lokasi mendarat, yaitu sebuah kolam renang yang telah dipenuhi oleh banyak pengunjung. Serta ketika sudah berusaha keluar dari air, dengan sigap Sandy meneropong ke beberapa bagian untuk melihat lokasi di mana lab tersebut berada. Kemudian bukannya hal baik yang didapat, malah dari belakang terdapat seekor anjing galak yang tanpa segan mengejar SpongeBob dan Sandy. Apalagi anjing tersebut tanpa ragu mengejar sampai ujung menara perosotan. Setelah mendapati lokasi tujuan dari atas, Sandy pun kembali membentang sayap tupai dengan cara terjun bebas menuju ke arah bangunan laboratorium dan meninggalkan seekor anjing galak di tempat. Selanjutnya ketika kembali bebas, mereka pun langsung masuk jalan pintas lewat bawah tanah dengan melewati berbagai tikungan ekstrim yang berlanjut jatuh pada saluran pembuangan. Singkat cerita, di saat mereka berusaha berjalan di terowongan, tiba-tiba muncul air yang begitu banyak di belakang, yang sontak mereka terkena imbas, yang berakhir pada sebuah wastafel tepat di ruangan penelitian. Dan hal tersebut menjadi hal beruntung bagi mereka karena sukses mendapati kota Bikini Bottom pada bola kaca. Merasa senang melihat hal yang dimaksud, tiba-tiba Gary pun memandang SpongeBob yang sedang memanggil. Begitu juga dengan lainnya, yaitu Patrick, Tuan Crab, dan Squidward yang pada saat itu berada di seberang meja. Namun baru saja hitungan menit mereka saling berjumpa untuk berpelukan. Sial, hal buruk pun langsung terjadi, yaitu salah satu petugas melihat SpongeBob yang tanpa berlama-lama ia ambil untuk ditujukan kepada sang bos. Ia yang sebagai dalang proyek kejam itu sontak membuat dirinya senang karena telah berhasil menemukan seluruh penduduk Bikini Bottom secara lengkap. Hingga Sandy yang memandang merasa terkejut ketika memandang beberapa alat yang akan dijadikan sebagai eksperimen. Dirinya yang selanjutnya marah karena melihat kekejaman orang tersebut. Tanpa rasa bersalah, ia yang sudah emosi dengan sigap memasuki ke sebuah kandang tupai yang telah dilengkapi roda bermain. Tak cukup hanya itu, SpongeBob yang telah berhasil didapat. Secara langsung mereka mencoba memperbanyak SpongeBob yang berawal menaikinya ke sebuah jalur kereta. Di sisi lain, sang pemimpin yang masih saja berbicara tentang misi tujuannya kepada Sandy, secara spontan orang yang dimaksud langsung memperlihatkan sosok asli dirinya, yaitu sebuah robot dengan kepala manusia. Dua orang anak buah yang terkejut kalau bosnya adalah robot. Sandy pun yang merasakan hal tersebut juga merasa putus asa karena sudah tidak ada kesempatan lagi untuk kembali ke Bikini Bottom, melainkan hanya bisa bermain pada roda berjalan. Robot yang langsung mempercepat produksi SpongeBob menjadi banyak. Ia pun langsung mendekat ke arah alat peleburan. Seperti yang terlihat, SpongeBob telah masuk ke dalam wadah dengan sedikit pemberian tekanan listrik, yang alhasil tak berapa lama kemudian badannya membelah diri menjadi sangat banyak, sampai-sampai bisa memenuhi bagian wadah. Sang Tuan Crab yang sempat memarahi robot untuk menghentikan aksinya, beruntung dari sisi lain seekor anjing yang tadi mengejar muncul, yang selanjutnya mendekati ke arah SpongeBob untuk menggulingkan ke bawah lantai, dan hasilnya para SpongeBob yang super mini berserakan kemana-mana. Serta seekor anjing pun menjadi bingung melihat targetnya berpencar.
Namun robot yang emosi bercampur marah karena telah mengacaukan misinya, tapi tidak pada SpongeBob yang mencoba mendekati Sandy untuk memerintahkannya melakukan sesuatu. Dan di saat ia mulai sadar akan perkataan SpongeBob, secara semangat dirinya memutar roda bermain sangat kencang hingga ketika dua anak buahnya berubah pikiran untuk menghajar bosnya dengan sigap mengarahkan kandang tupai ke arah robot. Dan dengan itu Sandy yang sudah berputar terlempar sangat keras yang mengenai robot sampai terjatuh ke lantai. Hingga di saat sang robot juga ingin berbalik arah ingin menghabisi, beruntung Sandy dengan cepat bergerak dahulu, yaitu dengan mematikan bagian penting pada sistem. Yang setelah berhasil memutuskan bagian sensitif, robot pun menjadi terlihat aneh, seperti bisa berjoget di tengah situasi yang sedang memanas. Tak cukup dengan kabel, Sandy lagi-lagi melakukan hal bagus, di mana dengan senang hati menendang dengan sangat kuat. Hingga yang terjadi kepala manusia yang terpasang menjadi terlepas ke arah kolam ikan. Dan makhluk yang melahap merasa nikmat memakannya guys. Kemudian untuk menyatukan kembali SpongeBob yang telah terpisah, mereka semua masing-masing pun menyatukan kembali tubuh yang mengecil untuk memperbesar ukuran seperti sebelumnya. Tapi apa boleh buat di saat sedang asik bergotong royong, tiba-tiba bola kaca terjatuh ke bawah yang membuat dinding kaca retak dan bocor. Para warga yang sudah panik, Sandy pun langsung mengatakan hal buruk kepada SpongeBob yang telah normal untuk mencari cara terkait Bikini Bottom yang telah dalam bahaya. Setelah mencoba berpikir, akhirnya Sandy pun memanggil keluarganya kembali dengan cara bersiul pada mulut. Tapi di saat ditiup, suara yang dikeluarkan nyaris tidak ada, yang dikarenakan satu bagian giginya telah copot. Hingga SpongeBob yang punya inisiatif pun menggantikan siulan yang bersuara keras sampai-sampai keluarga tupai yang dipanggil datang dengan angin tornado bersama mereka. Di saat masing-masing telah terjun ke bawah, Sandy pun secara sigap mengatakan permasalahan yang terjadi. Hingga singkat cerita salah satu dari mereka mencoba mengambil beberapa material untuk dijadikan sebagai roda gila untuk memindahkan Bikini Bottom yang diletakkan di dalam akuarium. Selesai merakit alat yang diinginkan, seluruh penduduk pun masuk ke dalam dan petugas lab beserta kaki kuda robot Sandy juga berusaha membantu. Di sisi lain, mereka yang langsung memulai putaran roda. Eksperimen hebat pun terjadi, yang mana akan gaya yang dibuat akuarium kaca secara spontan mengeluarkan listrik yang dahsyat yang kemudian tanpa berlama-lama terlempar ke atas sangat cepat sampai-sampai menembus bagian bumi. Detik-detik pun berlalu dan mereka telah meluncur ke laut Bikini Bottom dengan cara mengeluarkan api. Untung seluruh perkotaan yang ada berakhir mendarat dengan selamat. Dan kuda yang menunggu sontak senang karena melihat kawanannya telah kembali. Hingga setelah pada posisi yang sempurna, bola kaca pun pecah. Yang selanjutnya kota Bikini Bottom pun menjadi normal seperti sebelumnya. Dan film pun berakhir guys.